Mereka ketakutan kehilangan Bapa. Shalom alihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Mereka ketakutan kehilangan Bapa. Yaitu salah satu tema yang akan kita angkat di dalam ibadah Gaifu ya pada hari Minggu ya. Bapak Ibu Saudara, mereka sangat ketakutan kehilangan Bapa ya. Siapa yang dimaksud mereka? Ya para penyembah Bapa, terdiri dari Tritunggal dan segitiga ya. Tritunggal dianut oleh Katolik, segitiga oleh Protestan. Benar apa benar? Benar Pak. Jadi itu fakta ya. Para Katolik penyembah Tritunggal, sedangkan Protestan penyembah segitiga. Anda pelajari ya di buku-buku mereka selalu menyebut Tritunggal dan menyebut segitiga, bentuknya segitiga ya, seperti itu. Mereka sangat takut kehilangan Bapa. Kenapa? Karena Bapa itu sosok utama ya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ada nggak sih Pak di Alkitab Bapa, Anak, Roh Kudus bentuknya segitiga Tritunggal? Nggak ada. Nggak ada. Satu-satunya kata atau kalimat yang menyebutkan Bapa, Anak, Roh Kudus hanya Matius 28 ayat 19. Yesus berkata, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kata nama ini selalu dihapus oleh Tritunggal dan segitiga. Mereka membaptis dalam Bapa, Anak, Roh Kudus, padahal disuruh membaptis dalam nama Bapa. Bapa adalah Allah, nama Allah adalah Yesus, nama Anak adalah Yesus, nama Roh Kudus adalah Yesus. Sehingga baptisan yang benar setelah Yesus naik ke surga adalah dalam nama Yesus Kristus. Kisah 2:38, kisah 10:48. Ya. Mereka sangat takut kehilangan Bapa. Lalu apa yang dilakukan? Ini dia, seperti orang tidak waras. Apa yang dilakukan oleh Tritunggal dan segitiga seperti orang tidak waras. Para pendeta, para tokoh-tokoh agama mengajarkan hal-hal yang di luar kewarasan untuk mempertahankan supaya Bapa jangan hilang. Satu, dia akan mengatakan begini, Bapa itu sebenarnya ada di surga, di sebelah kiri, tapi tidak kelihatan. Seperti orang tidak waras ya. Bapa itu ada di surga, di sebelah kiri Yesus, ya, tapi nggak kelihatan. Wahyu 4 ayat 2, pintu surga dibuka, lalu lihatlah terdiri sebuah tahta. Satu tahta, dan di tahta itu duduk seorang. Siapakah seorang itu? Description-nya ada di ayat 8, Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa. Ditambah lagi ayat 11, Sang Pencipta itu. Jadi yang duduk di tata surga itu cuman Yesus sebagai Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa, nggak ada Bapa. Lalu mereka membuat doktrin baru. Bapa nggak boleh hilang. Jadi sebenarnya di surga itu ada Bapa, tapi nggak kelihatan oleh Yohanes. Yohanes nggak bisa lihat. Seperti orang tidak waras ya, hamba Tuhan ngaku hamba Tuhan gitu. Membuat doktrin tidak waras, mengajarkan kepada jemaat sebenarnya di sebelah kiri Yesus itu ada Bapa, cuman nggak kelihatan. Mereka sangat takut kehilangan Bapa. Wow, kalau Bapa itu hilang ya atau jungkir balik sudah salto. Bapa itu komponen utama dari Allah tiga kami, tiga Allah kami. Bapa itu paling utama. Kalau Bapa hilang ya bisa dibayangin. Makanya mereka sangat ketakutan kehilangan Bapa. Kedua, mereka akan mengatakan begini, Yesus itu harus tetap anak Allah. Kan waktu naik ke surga rambutnya masih gondrong, ada bekas lubang di tangannya. Ya kayak begitu Yesus itu di surga. Yesus itu harus tetap gondrong, harus tetap tangan bolong, harus tetap jadi anak Allah. Namanya anak Allah sujud kepada Bapaknya. Makanya Wahyu 3 ayat 21, Yesus berkata, aku akan duduk bersama Bapakku di tahtanya.
Mantep banget ya, mantep banget. Karena sangat takut kehilangan Bapa. Kenyataan bahwa di surga hanya ada Allah itu salto jungkir balik ya. Anak Allah. Yesus hanya satu kali menyebut tentang anak Allah, tapi ini anak Allah yaitu cuma satu-satunya yaitu di seluruh Alkitab Perjanjian Baru tidak pernah ada kata langsung, perhatikan, perkataan langsung Yesus bahwa dia anak Allah. Yang ada anak manusia. Ya. Hanya satu kali kata anak Allah diucapkan oleh Yesus di dalam Wahyu 2 ayat 18. Begini kata-katanya. Anak Allah yang matanya seperti nyala api, tubuhnya seperti atau kakinya seperti tembaga. Satu-satunya kata anak Allah diucapkan langsung oleh Yesus. Tapi anak Allahnya bukan pengertianmu, para romo, para pendeta. Anak Allahnya bukan yang gondrong tangannya bolong sujud pada Bapa, bukan. Ini anak Allah yang matanya seperti nyala api, kakinya seperti tembaga. Ini persis sama dengan Wahyu 1 ayat 13-16. Nanti wajahnya seperti matahari terik. Itulah Yesus roh. Tidak pernah mereka pahami. Jadi Yesus harus tetap anak Allah. Satu-satunya ayat Alkitab yang mengatakan Yesus anak Allah ya cuman Wahyu 2 ayat 18. Ya, salahnya di situ. Jadi mereka sangat ketakutan. Bapa tidak boleh hilang. Jadi Yesus harus tetap anak Allah yang sujud pada Bapa. Doktrin tidak waras. Ya. Lalu mereka membuat Alfa Omega itu bukan Yesus. Yang ketiga nih, yang parah ya. Sebenarnya Yesus itu berkata aku Alfa Omega itu cuman menyuarakan Bapa. Sebenarnya Bapa ada di sebelahnya. Doktrin tidak waras ya. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13 Yesus berkata aku Alfa Omega. Itu aku itu sebenarnya hanya Yesus menyuarakan suara Bapa. Doktrin tidak waras karena Tritunggal dan segitiga ketakutan kehilangan Bapa. Ya. Oke, 3 sajalah. Itu nanti pembahasan lebih detail akan dibahas di dalam ibadah GFU hari Minggu. Ya. Hari Minggu tanggal 11 ya. Berarti hari ini ya. Ya. Nanti ada hambanya yang akan membahas. Saya membahas 3 hal ini saja ya, karena sangat ketakutan Tritunggal dan segitiga itu sangat ketakutan kehilangan Bapa. Kalau Bapa itu hilang, hancur lebur ya. Penjelasan kenapa Bapa ya, kenapa Bapa yang disebut di Alkitab dimulai dari dari Yesaya 63 ayat 16 dan berakhir Wahyu 3 ayat 21. Bapa yang ini hanya bisa dijelaskan kalau Bapa itu kiasan Yesus Allah dan panggilan untuk Allah khusus orang Yahudi. Anda kalau orang Yahudi, Anda punya hak untuk memanggil Allah itu Bapa. Bapa kami, ya. Di dalam Yesaya 63 ayat 16, ya. Yahweh atau Tuhan huruf besar semua. Ya Allah, engkaulah Bapa kami. Jadi Bapa kami itu artinya Allah. Yesus menyuruh berdoa, Bapa kami yang di surga. Artinya Allah yang di surga. Bukan Bapa yang di surga, bukan. Ya. Ya. Jadi kalau Anda orang Yahudi, Anda berhak memanggil Allah itu Bapa sampai hari ini. Ya. Makanya Wahyu 14 ayat 1 tertulis yang ada materai namanya di dahinya dan nama Bapanya. Nama Bapanya dan namanya, nama Yesus. Yesus inside dan nama Bapanya. Yang menyebut Allah itu Bapa hanya orang Yahudi. Yahudi asli, bukan Yahudi KW. Ya, yang sekarang ini Yahudi Kristen. Makanya 144.000 Yahudi Kristen. Anda orang Kelapa Gading tidak berhak. Anda dosa. Sekali lagi saya ingatkan, Anda berdosa kalau memanggil Allah itu Bapa. Ya.
Ada orang Medan, orang Surabaya, Kelapa Gading, orang Lampung, orang Malang, dan orang manapun selain Anda orang Yahudi asli Israel, Anda dilarang memanggil Allah itu Bapa. Anda dosa. Ya. Itu sebabnya Bapa masih disebut oleh kitab Rasul-Rasul setelah Yesus naik ke surga. Ingat, setelah Yesus naik ke surga. Ngopi dulu. Kopi susu, susunya dicampur dengan kopi, susunya tidak dipisah. Ya. Yang kedua, Bapa hanya bisa dijelaskan kalau Bapa itu kiasan Yesus. Selama Yesus masih di bumi, ya. Yohanes 16 ayat 25, Yesus berkata, "Selama ini aku memberitakan kepadamu dengan kiasan." Kiasan tentang siapa ya? Yesus dijawab kok tentang Bapa. Nanti akan tiba saatnya, ayat 26, Yohanes 16, 26. Kamu akan berdoa dalam namaku dan aku tidak lagi meminta bagimu kepada Bapa, karena Bapanya nges not exist anymore. Tidak ada lagi, ora ono. Ketika Yesus masih di bumi, Yesus berkata, Bapa itu kiasanku. Lah itu ayatnya jelas kok, Anda mau bantah apa? Hanya bisa dijelaskan kalau Bapa itu kiasan. Makanya ketika Yesus naik ke surga, duduk di tahta, udah nggak ada Bapa. Ingat ya, Yesus mati, bangkit 40 hari lalu naik ke surga, belum duduk di tata surga, masih ada waktu 35 tahun. 32 tahunan lah, 32 sampai 35. Yesus berkarya memilih nabi-nabi di dalam nabi, rasul, pemberita Injil, gembala dan pengajar di dalam Efesus 4 ayat 11, lalu menurunkan kitab Wahyu kepada Yohanes, murid yang dikasihinya tuh. Yohanes 21 ayat berapa itu? Ya. Jadi Yesus tidak langsung duduk di tata surga. Ketika Yesus sudah duduk di tata surga, tidak pernah lagi sebut-sebut Bapa. Makanya Bapa itu terakhir kali muncul di dalam Wahyu 3 ayat 21. Sedangkan Wahyu 14 ayat 1 mengatakan bahwa itu Kristen Yahudi tapi Kristen. Kalau Anda tidak bisa menerima penjelasan ini, Anda akan jungkir balik, akan membuat doktrin-doktrin tidak waras. Ya, Anda tidak bisa bantah bahwa tidak ada Bapa di surga. Dari dulu tidak pernah ada. Bapa itu baru muncul Yesaya 63 ayat 16 dan berakhir Wahyu 3 21. Anda mau bela mati-matian pun tidak akan bisa. Ya, hanya bisa dijelaskan kalau Anda mau mengakui kebenaran Alkitabiah. Bapa itu kiasan Yesus Allah. Selama Yesusnya masih di bumi atau Yesusnya sudah naik ke surga, tetapi belum duduk di tata surga, dia masih memanggil Allah itu Bapa. Ketika dia sudah duduk di tata surga, tidak ada lagi Yesus memanggil Bapa. Ya, Wahyu 4 ayat 2. Yesus duduk di tata surga. Maka sejak saat itu Yesus berkata, "Aku Allah. Aku Allah." Ya. Wahyu 21 ayat 7. Aku Alfa Omega. Itu bukan menyuarakan suara Bapa. Bapa tidak ada, Bapa tidak pernah ada. Makanya Alfa Omega itu aku, Yesus. Yesus tidak pernah berkata dia Bapa atau engkaulah Alfa Omega. Aku nih loh Alfa Omega. Yang awal, yang akhir, sebelum segala abad, sebelum nenek moyangmu ada. Para pendeta, para romo, kaleng-kaleng, ya, catat baik-baik. Sebelum nenek moyangmu ada, itu Yesus sudah Allahu Akad Warabani itu. Allahu Akbar itu, tak kasih tahu. Pemahamanmu para romo dan pendeta kaleng-kaleng yang gak ada sekuku hitamnya dari kebenaran Alkitab. Lalu kamu membuat doktrin-doktrin seperti orang tidak waras. Kami sangat takut kehilangan Bapa. Makanya kamu membuat doktrin Yesus harus tetap anak supaya dia sujud pada Bapa. Bapa itu tidak kelihatan tapi ada. Nggak bisa dilihat oleh Yohanes. Doktrin tidak waras. Ya. Ya, seperti itu ya. Very clear, mereka sangat takut kehilangan Bapa. Ya.
dan Bapa memang tidak ada. Jadi bayangin para romo, para pendeta kaleng-kaleng. Saya sering menyebut romo dan pendeta kaleng-kaleng karena belajar teologi. Pak, belajar Alkitab sama pendeta HTD. Nggak usah malu, doktormu itu TK di tempat kami, tak kasih tahu. Ya, makin hari penyesatan terus kamu lakukan, makin hari penyesatan terus, dan tanpa malu-malu orang masih mau menunjuk demi nama Bapa. Mbok baca Wahyu 13 ayat 16, 17, 18. Babel besar 666, ngerti kamu? Ibu dari segala kekejian, wanita pelacur. Wahyu 17 ayat 5, baca. Wahyu 13 ayat 16, 17, 18, baca itu. Dengan tanda tangan kanan dan di dahi. Ini dia, demi nama Bapa. Tanpa malu-malu, gitu. Pengajaran penyesatan, ya mestinya puji Tuhan ini ada suhu pendeta HTD yang membuka itu. Tidak ada pendeta lain di Indonesia yang bisa paham itu, nggak ada, gitu. Maksud 666, maksudnya Babel besar, wanita pelacur. Siapa itu? Jelas ada tanda di jidat tangan kanan kok, jelas, demi nama Bapa. Inilah 666. Inilah wanita pelacur Babel besar itu. Ada ayatnya. HTD ngomong bukan tanpa ayat. Baca, tapi pikiranmu kan tumpul. Mereka sangat takut kehilangan Bapa. Kalau Bapa itu hilang ya jungkir balik. Lalu timbullah doktrin seperti orang tidak waras. Yesus itu berkata aku Alfa Omega itu sebenarnya hanya menyuarakan Bapa. Bapaknya ada di mana? Sebenarnya ada di sebelahnya, tapi nggak kelihatan, tidak waras. Yesus itu harus tetap anak, Pak. Harus tetap anak Allah. Tanya kepada Protestan penyembah segitiga, tanya pada Katolik penyembah Tritunggal. Yesus harus tetap anak Allah. Tidak boleh jadi Allah. Kalau Yesus jadi Allah, jungkir balik. Salto semua. Yesus hanya satu kali berkata tentang anak Allah. Selebihnya Yesus berkata anak manusia. Petrus, siapakah anak manusia? Yesus tahu. Dia merendahkan diri jadi hamba, makanya dia menyebut anak manusia. Hanya satu kali Yesus menyebut anak Allah. Kalau orang lain ada. Ketika Yesus bertanya pada Petrus, menurut engkau siapakah anak manusia? Yesus kan nanyanya gitu, menurut kamu siapa anak manusia? Petrus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah, kata Petrus. Sebenarnya tidak tepat karena Yesus sedang merendahkan diri menjadi hamba. Lalu Yesus berkata, ya itu jawabanmu itu dari Allah, bukan dari kamu. Maksudnya, Yesus juga tidak menyalahkan sih kalau Anda mengatakan Yesus itu anak Allah waktu jadi manusia. Ya, ketika sudah naik surga, Yesus Allah itu dong. Ini Tritunggal sama segitiga nggak boleh. Pokoknya Yesus tetap anak Allah, Pak. Ya, mereka sangat takut kehilangan Bapa. Ini fakta Alkitab dan apa yang dilakukan oleh para romo-romo dan para pendeta-pendeta, ya. Kaleng-kaleng. Saya menyebutnya kaleng-kaleng ya, karena memang faktanya seperti itu. Silahkan para romo, para pendeta sekolah sama HTD, sekolah gratis, Pak. Ya. Kalau sama HTD sekolahnya gratis, ya, supaya Anda itu jangan jadi penyesat, ya. Dari Bayek sampai Matek loh, Pak. Dari Bayek sampai Matek, ya. Kamu sudah dengar tentang kebenaran Alkitab. Tidak pernah ada orang nyembah Bapa. Satu detik pun Bapa tidak pernah jadi Allah. Ya, Bapa adalah kiasan Yesus Allah atau panggilan khusus orang Yahudi memanggil kepada Allahnya. Ya. Kalau Yesus sudah jadi roh di surga, Yesus sudah roh nih. Kalau sudah roh kan sudah bukan Yahudi dong. Tidak ada. Ini roh orang Yahudi, ini roh orang. Ya. Yesus sudah mati fisik lalu naik ke surga, maka Yesus tidak bisa lagi disebut Yahudi, ya. Secara roh sudah naik ke surga. Maka ketika Yesus berkata-kata Wahyu 3 ayat 21, aku akan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Dia menyebut Bapakku, artinya kiasanku. Ya, kan Yesus belum duduk di tata surga. Dia masih memanggil Allah itu Bapa.
Ya, kenapa Pak nggak langsung duduk di tata surga? Kan dia menurunkan dulu kitab Wahyu. Ya, Wahyu. Ya, kitab Wahyu itu diturunkan sekitar antara 25 tahunan lah. Ya, 20 sampai 25 tahun kitab Wahyu diturunkan. Kok Yesus sampai 32 tahun? Kan Yesus memilih nabi-nabi, rasul ya, dan gembala, kemudian dan pengajar. Makanya Yesus berbicara juga tentang 7 jemaat. Ya, 7 jemaat. Clear Bapak Ibu Saudara ya, mereka sangat ketakutan kehilangan Bapa sehingga membuat doktrin-doktrin tidak waras. Segera tobat, para pendeta, para romo kaleng-kaleng yang belajar teologi, segera kamu ganti dengan Alkitab. Belajarlah Alkitab ya. Alkitab yang mana yang harus kita pakai Pak HTD? Tanya sama suhu HTD. Ya, tidak akan salah ya. Ya, kami sudah paham Alkitab. Alkitab mana yang harus Anda pakai supaya Anda nanti tidak diolok-olok oleh para mukalab-mukalab itu, mukalab bertopi dan pakai jaket itu ya. Dia sudah nyerah membawa kitab Ibrani, sekarang dia ngutik-ngutik gitu. Alkitab yang mana ya? Yang dia pegang Alkitab yang bolong-bolong sebelum 1963. Tanya ke HTD Alkitab mana yang harus dipakai untuk dasar keimanan, dan HTD tahu ceritanya bagaimana Allah memelihara firman-Nya ya. Langit dan bumi akan berlalu tetapi firman-Ku tidak akan berlalu. Ya, sehingga apa yang terjadi sampai saat ini ada alur ceritanya. Kenapa diizinkan? Dan Alkitab asli yang perkamen yang sudah rapuh-rapuh itu adanya di surga. Kalau HTD bisa jawab. Ya. Yang lain kan nggak bisa jawab, ya. Sama dengan kedua loh batu, sama dengan tongkat Harun, sama dengan mana sekarang ada di surga, termasuk Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang asli ada di surga, ditaruh di dalam tabut perjanjian. Wahyu 11 ayat 19. Clear sampai sini? Nanti akan dipakai ketika kerajaan 1000 tahun, ya. Seperti itu. Waduh, pusing Pak, makanya tanya sama suhu HTD. Ya. Anda nggak akan paham, nggak akan. Anda harus melewati step itu dulu, belajar Alkitab dulu, gratis kok, mau apa? Kan enak toh, gratis, you know? Diem-diem aja, Romo, belajar Alkitab sama HTD, diem-diem. Nama disamarkan, banyak orang melakukan itu loh. Romo kan malu mau belajar Alkitab sama HTD. Dia pakai sekretarisnya, nama sekretaris. Padahal yang belajar Romo. Ya, makanya Romo yang masih ngotot nunjuk jidat cuman tinggal satu itu. Namanya Dagu Bewok DB. Ya. Masih tidak malu-malu. Tidak malu-malu. Padahal sudah dijelaskan Wahyu 13 ayat 16 17. Yang tunjuk jidat dalam nama Bapa itu adalah Babel besar 666. Baca itu. Tapi tanpa malu-malu ya Anda menilai sendiri. Cek dulu di Alkitab. Wah, suhu HTD benar ini. Tapi kenapa Romo DB masih melakukan itu? Itu yang disebut bidat. Sudah dikasih tahu tapi tetap bidat. Titus 3:10. Ya, dia dulu bidat-bidatin saya. Sekarang jemaat bidat-bidatin dia. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.